Jumpa lagi pada pelajaran agama Buddha. Saat ini kita akan belajar tentang memahami masa pubertas. Marilah siapkan batin kalian dengan penuh semangat dan ketekunan untuk memahami masa pubertas. Namun sebelum itu, simaklah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian merasakan perubahan pada diri kalian ketika beranjak remaja? Yang kedua, mengapa perubahan itu terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut? Mari kita mulai pelajaran agama Buddha ini bersama saya, Ibu Eva. Namo Buddhaya. Anak-anak, ternyata masa pubertas itu penting loh untuk kita pelajari. Mengapa? Karena masa pubertas ini merupakan pintu gerbang menuju masa depan. Seorang remaja yang masa remajanya diisi dengan pergaulan yang benar, rajin belajar, akan mencapai kesuksesan. Tetapi remaja yang masa remajanya diisi dengan malas-malasan dan juga pergaulan yang tidak benar akan mencapai kegagalan. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk memahami masa pubertas. Masa pubertas adalah periode perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi tubuh yang mencakup perubahan perkembangan tubuh dan perilaku. Masa pubertas bagi anak perempuan dan laki-laki berbeda. Anak perempuan mulai masa pubertas pada usia 10, 11, dan berakhir pada usia 15 sampai 17. Sedangkan anak laki-laki mulai masa pubertas pada usia 11 sampai 12 dan berakhir pada usia 16 sampai 18. Masa pubertas merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana waktu ini merupakan waktu yang sangat kritis untuk menentukan pilihan yang akan mempengaruhi masa depan. Nah, anak-anak, permasalahan ini wajib diketahui oleh para orang tua. Mengapa demikian? Karena sehubungan dengan fase transisi tadi, anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua dapat memberikan bantuan dalam mencari jati diri, sehingga anak-anak tidak kehilangan arah. Kemudian orang tua juga bisa sebagai petunjuk dan sumber informasi, sehingga dapat menjawab rasa keingintahuan anak. Keterlibatan positif orang tua ini dapat memberikan rasa aman dan percaya diri bagi anak, serta anak-anak dapat tumbuh menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Anak-anak, dalam menghadapi masa pubertas, kita harus pandai memilih pergaulan. Sang Buddha telah memberikan ajarannya yang dapat kita gunakan sebagai pedoman. Yang pertama tertuang dalam Sigalo Wada Sutta. Sutta ini berisi tentang sistem kemasyarakatan dalam agama Buddha. Terdapat 6 cara bentuk penghormatan sebagai pondasi hidup. Yang kedua yaitu Manggala Sutta, berisi prinsip-prinsip pergaulan, yaitu jangan bergaul dengan orang yang bodoh, bergaullah dengan orang yang bijaksana, dan menghormat kepada yang patut dihormati. Yang ketiga adalah Parabhawa Sutta, berisi percakapan dewa dengan Buddha tentang penyebab keruntuhan spiritual. Sutta ini lebih kepada panduan bertindak dan berpikir di era modern sehingga dapat menghindari perilaku merusak. Nah, ajaran tadi dapat digunakan sebagai pedoman untuk remaja menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghadapi tantangan era modern seperti runtuhnya moralitas, tawuran, pergaulan bebas,
penggunaan narkoba, dan penggunaan sosial media yang berlebihan. Lalu, bagaimana remaja Buddhis dapat menjalani pergaulan sesuai Dharma? Ajaran Buddha menekankan pada moralitas, keteladanan, dan kasih sayang sebagai panduan, serta nilai-nilai Pancasila Buddhis sebagai landasan dalam pergaulan. Ajaran Buddha tadi dapat kita rangkum dalam 3 prinsip yang tertera dalam Dhammapada 183. Yang pertama, tidak melakukan keburukan, memperbanyak perbuatan baik, serta memurnikan batin sendiri. Anak-anak, nilai-nilai tadi dapat diterapkan dengan cara berpola hidup sopan dan berbakti kepada orang tua, bergaul dengan teman sesuai nilai agama Buddha, serta melibatkan diri dalam kegiatan positif untuk mencegah pergaulan yang tidak baik. Anak-anak semuanya, materi tadi dapat kita rangkum menjadi 2 poin. Yang pertama, masa pubertas adalah fase kritis dalam pembentukan karakter remaja, sehingga orang tua dan remaja perlu bekerja sama untuk menghadapinya. Yang kedua, kita sebagai remaja Buddhis dapat menyikapi masa pubertas dengan memilih pergaulan yang baik dan sehat, serta pemahaman terhadap nilai-nilai Dharma, sehingga dapat membantu remaja melewati masa pubertas dan tantangan pada era modern ini dengan bijaksana. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang masa pubertas? Jika kalian belum paham, kalian bisa membaca kembali materinya di LMS belajarbuddha.id dan tonton kembali videonya ya. Setelah itu, kerjakan penilaiannya untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian tentang materi masa pubertas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.